dijaga moodnya oleh kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, tidak berbeda gitu kan, tidak. Walaupun berbeda jangan terlalu jauh gitu ya Pak. Betul gitu. Upayakan harus seadil mungkin dalam membuat pertanyaan, dan tentu yang tidak kalah penting sebagai sikap kita seorang pewawancara harus menghindari ketegangan. Betul. Jadi ya jangan sampai tadi narasumber jangan sampai tegang akhirnya waktu sebentar terasa lama gitu kan. Justru sebaliknya bagaimana seasik mungkin ya. Seasik mungkin sih. Ngobrol biasa aja gitu Betul, ya Pak ya. Jadi mereka pun menyampaikan informasinya terbuka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PTDI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Aditya sudah bersama dengan Pak Ade. Tentunya beliau adalah salah seorang yang akan kita coba kulik ilmunya gitu loh. Beliau orang spesial dengan beberapa track record beliau dalam bidang penyiaran radio dan juga beberapa track record beliau tentunya di bidang media juga. Pasti banyak hal yang bisa kita gali nih dari beliau tentunya, insya Allah. Pak Ade, insya Allah sehat Pak Ade ya? Insya Allah, amin. Insya Allah Pak Ade, ini senang bahagia sekali bisa kembali bertemu dengan Pak Ade tentunya. Serius? Iya, lama sekali nih, jarang sekali bertemu dengan beliau tentunya. Iya, karena Bang Adit buka, saya juga kayaknya buka. Iya, karena kan kita juga sudah mengatur jarak ya teman-teman semuanya, sahabat PTDI. Karena kita tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita berada di luar ya. Siap ya, Bang Adit. Sebelumnya sahabat PTDI juga pengen kenal lebih dalam nih tentang Pak Ade. Apa sih saat ini kesibukannya selain hanya aktif sebagai penyiar radio ya Pak Ade ya, di salah satu radio di Jakarta? Monggo Pak Ade diperkenalkan. Penyihir kayaknya. Baik, makasih Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTDI TV ya. Iya. Senang sekali hari ini hari yang spesial nih. Tentunya. Karena berada bareng dengan, kalau Bang Ade tadi penyiar, kalau Bang Adit apa ya nyebutnya? Asistennya penyiar ya. Ngebantuin gitu ya, gulung kabel gitu. Luar biasa ya. Bang Adit reporter kayaknya. Hadir bersama saat ini, luar biasa, ini spesial banget untuk ngobrol bersama Bang Adit ya. Hari-hari seperti yang tadi Bang Adit sampaikan, punya tugas di radio memang. Iya. Ya, walaupun tidak selalu harus di depan kamera ya. Iya, tentu. Karena memang tidak terlalu punya kemampuan di situ, karena mungkin juga ada anak muda yang sangat luar biasa bermunculan, sehingga kita harus regenerasi. Satu, harapannya begitu, dan yang kedua pasti kemampuan anak muda lebih menyentuh harapan dan dunia muda sesungguhnya gitu dibanding kita mungkin ya. Nanti juga kita coba bahas nih Pak. Kira-kira ada sih potensi anak muda atau pemuda saat ini untuk mengembangkan soft skill dalam hal tema kita yang akan kita bahas nanti Pak. Emang kita ngomongin apa nih? Insya Allah nih kita akan coba bahas mengenai. Kirain cuma ngajak makan doang, ternyata harus ngobrol ya. Nanti ya. Iya. Dengan beliau udah kode nih kayaknya. Setelah ini kita mau makan dulu di luar. Beliau suka makan-makan, ngobrol bareng, kalau di luar ngopi-ngopi gitu ya. Ini seru insyaallah. Lalu kita pada hari ini, pada konten pada kali ini kita akan coba bahas mengenai teknik yang baik dalam wawancara gitu loh Pak Ade. Karena beliau kan seorang praktisi gitu kan, praktisi dalam hal penyiar radio. Tentu banyak orang yang diwawancari oleh beliau. Nah, kita coba gali ini lebih dalam. Bagaimana sih cara mudah atau cara lebih baik lagi untuk kita bisa mewawancari seorang. Tentunya kalau misalkan kita cuma ngobrol doang bisa Pak ya, tentu ya. Tapi kalau untuk menggali potensi seseorang dan dia membuka keilmuannya, tentu itu sesuatu yang agak sulit nih, gitu loh Pak De. Maka kita mau coba banyak belajar tentang hal itu, kita coba diskusi Pak De ya. Hal apa yang bisa kita pelajari, yang kita dapat tentang konten pada hari ini insya Allah Pak De. Sebelumnya nih Pak De nih, banyak di antara kawan-kawan kita yang belum memahami gitu loh. Mungkin kalau untuk teman-teman yang dalam dunia broadcasting sudah memahami pengertian dalam wawancara gitu dan sebagainya, tapi kita secara luas belum tahu nih apa sih maksud daripada wawancara itu. Pak Ade bisa jelaskan ya? Wah, pertanyaan berat untuk seorang saya gitu dari pertanyaan ini, karena betul Bang Ade sampaikan bahwa hari-hari saya juga memang tidak jauh dari menanya orang gitu kan. Pak Ade. Atau istilah kalau kita masuk ke frame tema mewawancara orang gitu kan. Tapi kalau harus ditanya secara teknik mungkin
jujur bukan terkesan untuk menggurui ya, tapi mungkin ini sharing apa yang sudah dilakoni hari-hari mungkin ya. Kalaupun ada banyak kurangnya pasti dan banyak kurangnya mungkin teman-teman atau sahabat PTDI sangat maklum ya pasti ya. Dan mungkin teman-teman juga melihat seperti apa sih wawancara yang dilakukan oleh seorang Ade Suhandi gitu kan. Apakah ia dapat poin-poinnya, dapat audien diajak nyimak sampai itu suka nggak sih gitu kan. Tapi ya harapannya seperti itu gitu kan. Nah kalau tadi wawancara jadi tema kita hari ini sebenarnya berat dan tidak berat, tapi karena ini harian tugas ya setuju aja sih untuk menjelaskan ini. Wawancara menurut Pak Ade nih, apa pengertian dari wawancara itu? Kita perlu asupan ini nih. Ya baik, sebelum terjun ke lapangan ya, memang baiknya sih kita harus paham terlebih dulu di awal ya wawancara itu sebenarnya apa sih. Mungkin yang saya paham itu wawancara ada dua manusia atau dua orang atau dua kelompok yang melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi, data, pendapat atau juga keterangan gitu kan. Itu yang disebut singkatnya seperti itu. Wawancara itu kan pasti harus ada pewawancara, ada yang diwawancara, ada apa yang ingin ditanyakan gitu kan. Yang sedang ingin apa, ngobrolin apa gitu. Nah itu terlaksananya sebuah proses wawancara. Jadi gitu, bukan hanya dua orang, lebih dari dua orang bisa ya? Bisa. Lalu Pak Ade, sebelum mewawancari tentunya ada persiapan khusus sebagai pewawancara gitu loh. Betul. Kira-kira apa nih kalau Pak Ade sendiri yang harus disiapkan sebelum mewawancara? Ya ada beberapa yang sangat mendasar ya persiapan ini. Karena kalau tanpa ini tidak terjadi komunikasi gitu kan. Walaupun ada saya, ada Bang Adit sebagai narasumber atau informan gitu kan. Tetap aja kalau tidak ada hal-hal persiapan tidak akan terjadi. Pertama pasti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Poin-poin apa yang ditanyakan. Itu kan yang keduanya pasti harus bersikap santun ya kepada narasumber kita. Karena buat senyaman mungkin memang narasumber itu jangan sampai merasa gerah gitu kan, merasa tidak nyaman, takut pribadi banget yang ditanya. Makanya harus dikondisikan dan kita harus memang jadi sesuatu yang bersifat pribadi itu harus di jangan terkesan kita akan bersiap memojokkan si narasumber. Artinya harus sesantun mungkin biar dia keluar apa yang akan disampaikan gitu kan. Terus yang berikutnya kita memang harus jadi pendengar yang baik ya. Artinya jangan memutuskan pembicaraan saat dia sedang ngobrol, upayakan tuntaskan dulu dia selesai. Walaupun kita lihat sebagai pewawancara ada hal yang tertarik nih untuk kita tanya lebih dalam tentang itu gitu. Tapi upayakan dia tuntaskan dulu sampai apa yang dia maksud dari ucapan itu. Jangan mengkat di pertengahan, karena itu juga akan tidak nyampe apa pesan yang dia ingin sampaikan kepada kita sebagai informan. Terus yang berikutnya kita memang harus dari awal sampai akhir ketika wawancara yang diwawancari sudah kita dapatkan infonya, harus kita rangkum sebaik mungkin ya. Karena jangan sampai ada kesalahan menangkap ya yang dimaksud oleh si narasumber A, ternyata kita nangkapnya B. Ini juga kan akan jadi ketidaknyamanan dan tidak objektif yang terjadi sesungguhnya gitu kan. Yang terpenting berikutnya harus dicatat pokok-pokok penting. Harus dicatat pokok-pokok penting yang dijawab oleh si narasumber, karena ini yang akan kita sampaikan ke halayak publik sebenarnya. Itu ya Pak De, tentu banyak banget hal yang harus dipersiapkan ya Pak De. Jadi selain mengkondisikan diri terlebih dahulu, tentunya harus ada persiapan seperti pertanyaannya gitu loh. Terus juga kita jangan terlalu berlebihan bertanya mengenai pribadinya Pak De. Itu nggak boleh sama sekali ya tentang pribadi itu bahasnya ya. Hal yang bersifat di luar dari materi gitu ya. Kecuali kalau misalkan Pak Adi udah makan belum gitu ya. Sepanjang dia nyaman dan nggak privacy banget buat dia, boleh ditanyakan. Tapi tadi memang harus, kalau saya lihat Adit itu sudah cukup asik ya. Artinya siapapun yang jadi lawan bicara kalau seperti ini mengawali start awalnya sudah pasti mendingan ya Pak De. Jatuh hati, artinya tidak merasa dipojokkan, tidak merasa dipaksa untuk menjawab, nyaman. Bahkan bisa jadi 1 jam itu dia terasa belum ngobrol gitu kan, terasa sebentar gitu. Tapi juga sebaliknya, andai dia tidak, tadi kita tidak menjaga
privasi dia. Santun pun kita tidak nampak yang diwujudkan dari gerak dan tutur kata. Pasti lama, sedikit pasti akan terasa lama ya, atau sebentar akan terasa lama. Betul. Sebaliknya gitu. Makanya kita harus memahami dulu ya bagaimana kepribadian dari lawan bicara kita ya, Betul, Pak. Sehingga apa yang kita ingin tanyakan tidak terlalu terlewat dari apa yang sudah kita persiapkan gitu loh. Itu penting banget, sahabat PTD. Tentunya tadi Pak Adi sudah menjelaskan gitu loh. Kalau misalkan ada ketidaknyamanan dalam mewawancarai, pasti ada satu faktornya gitu loh. Nah, salah satu faktor menurut saya adalah si pewawancara gitu loh. Sahabat PTD tentunya harus memperhatikan sikap apa sih yang harus kita ke lawan bicara kita, sehingga yang kita ajak bicara pun nyaman gitu loh, Pak De. Apa sih Pak De sikap yang harus ada dalam diri seorang pewawancara sebelum mewawancarai? Oke, kalau tadi kita sebelum tadi pertanyaannya? Persiapan. Ketika persiapan sudah matang, bukan berarti dengan persiapan itu kita akan lancar nih gitu kan, akan sukses gitu kan. Betul, secara pribadi itu modal utama persiapan harus ya. Nah, berikutnya juga harus perhatikanlah sikap kita dengan si pewawancara. Kan cukup variatif orang-orang yang kita temui gitu kan, atau calon narasumber kita gitu kan. Nah, ketika ragamnya orang-orang di luar sana juga belum tentu orang itu sejalan dengan pemikiran kita atau sejalan dengan apa yang menjadi suka kita gitu kan. Tapi ada yang memang berseberangan. Di sini memang perlu ada sikap yang harus nampak terlihat oleh kita sebagai pewawancara. Yang pertama memang harus netral. Netral ini artinya tidak boleh kita mengatakan tidak setuju dari apa yang dia komentari gitu. Apa yang dia jawab dari pertanyaan kita gitu. Saat pertanyaan saat itu gitu kan, itu memang harus terlihat netral. Kenapa demikian? Pasti kenyamanan dia harus kita jaga gitu kan. Andai pun itu kita akan komentari mungkin di bagian akhir setelah selesai gitu, selesai wawancara bolehlah kita berkomentar seperti apapun gitu kan, sepanjang lagi-lagi dia nyaman, karena kan kita tidak butuh informasi saat itu aja gitu kan. Selain netral memang harus ramah ya, ramah. Ini sikap yang harus ditunjukkan. Sekali lagi ya, pastilah siapapun, kan kita juga tidak harus menjadi seorang pewawancara dengan teman sekalipun, kan pasti chemistry itu sangat dibutuhkan dengan chemistry apapun yang dia tanyakan, bahkan apapun yang diminta pasti akan diberikan. Jangan kan hanya sekedar pertanyaan, tapi jangan juga mengecilkan pertanyaan. Akhirnya kita lupa menjaga keramahan itu gitu kan, karena pasti dengan ramah kita menciptakan suasana yang menyenangkan bagi si narasumber kita atau lawan bicara kita gitu kan, karena kita yang melakukan pertanyaan. Dan berikutnya harus adil. Adil di sini tentu kan tadi beberapa narasumber kan beda-beda nih, gitu kan. Bahkan dalam satu pertanyaan pun kita bisa jadi tidak satu narasumber, kayak misal Bang Adit punya program gitu kan, ada 2 narasumber. Nah, kelihatan Bang Adit sepihak ya, artinya terlalu memanjakan saya dengan pertanyaan dan mengaminkan, tapi Bang Adit terlihat menyudutkan ke narasumber berikutnya gitu, dari satu frame yang sama gitu. Itu kan terlihatnya tidak adil gitu. Upayakan kedua-duanya dijaga gitu. Dijaga moodnya oleh kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, tidak berbeda gitu kan, tidak. Walaupun berbeda jangan terlalu jauh gitu ya, Betul gitu. Upayakan harus seadil mungkin dalam membuat pertanyaan. Dan tentu yang tidak kalah penting sebagai sikap kita, seorang pewawancara harus menghindari ketegangan. Jadi jangan sampai narasumber jangan sampai tegang, akhirnya waktu sebentar terasa lama gitu kan. Justru sebaliknya bagaimana, seasik mungkin ya, seakan-akan ngobrol biasa aja gitu ya Pak ya. Jadi mereka pun menyampaikan informasinya terbuka gitu loh. Dan si narasumber pun jangan merasa terhakimi pada akhirnya kalau kondisi yang dibuat itu cukup tegang ya. Betul gitu. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi sikap-sikap itu harus diperhatikan ya Pak ya. Selain kita juga tidak terlalu memojoki lawan bicara kita juga harus ramah sama mereka gitu ya Pak De, sehingga wawancara yang dilakukan itu prosesnya berjalan dengan baik Pak De. Betul. Ada lagi Pak De atau hanya itu dulu ya? Saya pikir 4 poin ini kalau betul-betul kita jaga, saya pikir apa yang kita maksud, apa yang kita harapkan dari si narasumber pasti sesuai gitu kan, sesuai dengan harapan kita gitu kan. Tapi andai tidak ada dari 4 poin ini, misal kurang adil atau kurang ramah,
tidak bisa menjaga ketegangan si narasumber atau juga tidak netral, saya pikir akan tidak tuntas ya. Dan bisa jadi info yang kita ingin kualitas sesungguhnya bisa jadi hanya 80%, sisanya karena mungkin beberapa sikap yang tidak terjaga bisa tidak terpenuhi gitu. Padahal kita ingin sesungguhnya dari wawancara ini 100% ini dapat dari narasumber kita, baik dia sebagai misal saksi mata, misal keterangan dari dia atau pendapat dari dia gitu kan. Betul, atau data-data dari dia gitu kan. Jadi 4 hal itu harus diperhatikan Saya pikir sebagai begitu ya. pewawancara gitu ya Pak. Jadi 4 hal itu harus dipahami termasuk saya sendiri Pak De ya. Betul, Tentunya betul. gitu loh Pak De. Kalau misalkan 4 hal ini tidak diperhatikan dengan baik, pastinya ada ketidaknyamanan bukan hanya si lawan bicaranya tapi juga pewawancaranya gitu loh Pak De. Karena informasi yang didapat belum semuanya didapat gitu loh Pak De 100%. Lalu Pak De, untuk mencapai wawancara itu bisa lebih mantep gitu Pak De, bisa lebih informatif, tahapan apa aja yang harus dilakukan sebelum dan mungkin proses sampai dengan paskanya? Oke, ini pertanyaan yang bagus, yang keren ya. Artinya dengan pertanyaan ini Bang Adit seakan mengajak saya dan mengajak audien menjadi pewawancara yang baik gitu. Kalau ini tidak ditanyakan, saya pikir ada poin yang kurang ya. Karena ini hal dasar ya persiapan ini. Apa namanya tahap wawancara ya. Kalau boleh saya bagi dua, memang saya akan bagi dua nih pertemuannya dalam tahapan. Ada 2 tahapan. Pertama memang tahap persiapan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Gitu kan. Artinya dari kedua tahap ini ada tempo masing-masing gitu. Ada ritme atau waktu tersendiri. Artinya tidak pada saat persiapan bukan saat itu, bukan di saat pelaksanaan, tapi memang ada waktu yang sebelumnya yang harus kita siapkan untuk persiapan tersebut. Nah pada saat persiapan itu harus apa yang harus kita siapin gitu kan. Tentu yang pertama kita menentukan maksud dan tujuan. Misal Adit ketemu si A itu wawancara si A, tidak mungkin tidak tahu maksud tujuannya apa nih gitu kan. Sehingga dari tidak tahu maksud dan tujuannya, tidak mungkin juga punya list pertanyaan yang cukup mewakili dengan apa yang kita maksudkan gitu. Makanya penting ketika kita wawancara dalam hal persiapan, harus yang kita siapkan adalah menentukan maksud dan tujuan. Gitu ya, penting. Terus yang berikutnya menentukan informasi yang akan kita data gitu. Itu juga bisa dituangkan dalam bentuk pertanyaan, bisa dimasukkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi harus lebih dalam lagi Pak. Iya, betul. Informasinya. Iya, harus cukup mendalam akhirnya ketika kita sudah memiliki persiapan yang matang dan poin-poin dari persiapan tersebut kita sudah kuasai gitu kan, sehingga tidak mengandalkan pada saat waktu wawancara gitu kan. Ada persiapan yang matang. Yang pertama tadi adalah menentukan maksud dan tujuan, terus menentukan informasi yang akan kita data dan memasukkan serta menentukan dan juga menghubungi narasumber yang akan kita temui. Kita harus pastikan kapan dia bisa wawancara, gitu kan, di mana juga, gitu kan. Kita nggak boleh kita sendiri yang menentukan, memaksakan gitu kan. Dan kita nggak tahu kesibukan si narasumber kita ya. Betul, Pak. Maka penting untuk kita tentukan dulu bersama lah pastinya. Negosiasi waktu gitu ya. Negosiasi waktu, kapan waktunya Bapak bisa, dan jam berapa dan di mana gitu kan. Nah saya pikir kalau kita sudah pegang keduanya, dan biasanya narasumber juga cukup komitmen ya saya pikir, dan rata-rata mereka sudah paham bahwa ada yang harus dijaga sebagai narasumber gitu kan, karena akan nama baik dia juga akan tidak baik ketika terlalu sering mangkir dari jadwal yang sudah disiapkan siapapun dia gitu kan, kapasitas dia gitu kan. Karena apalagi narasumber yang sudah sering melakukan wawancara gitu, pasti tidak akan mungkin keluar dari janji yang sudah dibuat. Dan berikutnya tentu menyusun daftar pertanyaan. Ini juga penting gitu. Menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan yang awal tadi ya. Kalau kita sudah menguasai betul pertanyaan tersebut, ya oke lah, nggak harus ditulis, tapi harus disiapin dulu apa yang akan kita tanyakan ketika ketemu orang tersebut sesuai dengan maksud di awal tadi. Ketika kita akan ketemu beliau akan ngomongin ini, dan kayaknya pertanyaan yang pas nih agar didapat info yang tuntas ini nih. Saya pikir ini juga bagian yang tidak kalah penting untuk tahap persiapan untuk melakukan wawancara ya.
tidak harus di lapangan saja, kayak misalnya saya kan lebih banyak di meja siar ya. Pun juga demikian, kita harus siapin poin-poin pertanyaan yang akan ditanyakan, dan bahkan kalau bisa sebelumnya sudah disampaikan Ustadz atau narasumber kita, saya akan bertanya ini, mungkin Bapak siapkan pertanyaan, siapkan jawabannya. Nah, gitu kan. Kalaupun tidak, yang penting dia udah setuju misalnya, oh, ya kayaknya pas nih, ini saya siap. Itu akan lebih dan akan lebih asik juga dia. Walaupun tidak selalu harus demikian gitu kan. Tidak harus selalu demikian. Pasti kita persiapannya harus sampai di tahap menyusun daftar pertanyaan. Itu yang pertama, tahap persiapan. Keduanya adalah tahap pelaksanaan. Ya, pastinya kita sebagai muslim nih mengucapkan salam pasti. Tentunya. Sebagai penyambung silaturahmi ya. Nggak ujuk-ujuk lah kita. Saya mau nanya nih Pak gitu. Kayak orang nyasar gitu ya Pak. Kayak orang nyasar ya. Lagi-lagi kita tidak nyaman ya. Ini siapa lo gitu kan. Gitu kan. Takutnya begitu. Makanya kita ucapkan untuk mengucapkan salam. Ya, tentu setelah mengucapkan salam berkenalan diri. Kalau misal ini bukan di meja siar ya. Kalau dia juga belum tahu kita siapa gitu. Walaupun misalnya dia sudah tahu kita dari media ini gitu misal. Tapi kan belum tentu kita dikenal oleh dia. Nah, media mungkin dikenal, tapi yang melaksanakan wawancara itu belum dikenal. Nah, kita juga harus mengenalkan diri, ya selayaknya dikenali oleh dia gitu kan. Apa saja yang harus kita kenalkan. Ini juga penting untuk membuka silaturahmi dan terjalin kedekatan chemistry di awalan ya. Dan tentu mengutarakan maksud dan tujuan. Ini juga harus diungkapkan. Maksud saya ketemu Bapak mau ini gitu kan. Itu proses ya Pak, di saat proses itu, ya pada saat pelaksanaan tuh. Nah, sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan kita suguhkan gitu kan, sebelum pertanyaan itu meluncur dari bibir manis kita. Kita harus seperti itu tahapannya ya. Ya harus nyaman, harus senyaman mungkin ya. Dari tahapan-tahapan di awal tadi, baik tahapan pada persiapan dan saat pelaksanaan pun kita tidak langsung ujuk-ujuk dengan pertanyaan, tapi pancing dengan hal-hal yang membuat kita terasa dekat. Walaupun mungkin pertanyaan kalinya kita ketemu beliau gitu kan. Apalagi Adit kan punya senyum yang ditularkan dari Pak Adit. Senyumnya luar biasa gitu kan, nanti lebih terasa dekat ya, dekat, dan saya pikir akan asik narasumber. Seperti asiknya saya menjawab pertanyaan dari Bang Adit hari ini ya. Nah, kita tadi kan mengutarakan maksud dan tujuan, terus menyampaikan pertanyaan. Nah, baru setelah kita sampaikan maksud dan tujuan, saya ketemu Bapak ingin cari tahu lebih banyak seputar bla bla bla. Nah, baru pertanyaan kita suguhkan. Nggak ujuk-ujuk langsung nanya loh ya. Betul. Banyak kan di antara kita kekeliruannya adalah langsung nanya gitu. Salam habis itu langsung nanya gitu ya. Kan terhakimi banget ya. Disudutkan gitu ya, dipres banget gitu karena kan ada rasa khawatiran kan. Betul. Sehingga dengan kehangatan itu ya Pak Adi, pertanyaan bisa berjalan dengan baik. Terus ya tentu mengumpulkan pertanyaan secara teratur ya berikutnya ya. Harus teratur dan tersusun ya, jangan ada yang terlewat. Dari 5W1H kalau memang itu akan menjadi bagian info yang harus kita dapatkan, ya jangan lepas dari itu gitu kan. Gitu. Kalau di meja siar kita kalau ngomongin tentang satu topik tentu tidak harus itu ya. Tidak harus 5W1H karena ranahnya bukan di situ, materi itu gitu. Tapi beda dengan wawancara di lapangan dan lain-lain gitu ya. Pasti akan terikat itu. Begitu. Nah, berikutnya yang penting adalah mencatat gitu ya. Atau merekam dari poin-poin yang sudah kita jawabkan, sudah kita tanyakan, dan jawaban yang sudah diberikan dari narasumber ya. Itu harus tercatat rapih, jangan sampai ada kesalahan kita dalam menangkap atau ada yang terlewat gitu. Karena ada poin-poin yang justru juga itu hal terpentingnya, jangan sampai terlewat atau hilang infonya atau lupa gitu kan, karena tidak tertulis dengan baik. Ini barangkali mungkin itu ya Pak De. Jadi persiapan itu sesuatu hal yang nggak boleh dilewati gitu Pak De, oleh siapapun untuk melaksanakan sebuah wawancara. Ya Pak De. Wah, ini kalau misalkan bicara sama Pak Ade pengen panjang rasanya. Serius? Iya. Kalau ada kopi, gorengan gitu itu makin lama nanti ngobrolnya. Betul. Tentunya hal-hal tadi sesuatu yang harus diperhatikan Pak Ade ya sebagai pewawancara. Betul. Wah, ini banyak belajar banget nih tentunya dari Pak Ade. Lalu nih Pak Ade, selain itu
ada pastinya faktor juga yang membuat wawancara itu bisa terhambat gitu loh. Salah satu faktornya lagi adalah pewawancara ini. Pewawancara nih faktor penting banget ya. Sampai harus diperhatikan. Kira-kira hal apa nih harus kita hindari sebagai pewawancara sebelum wawancara itu dilaksanakan agar bisa lebih baik lagi wawancaranya berlangsung? Hal apa nih yang harus kita hindari? Oke, ini pertanyaan juga yang cantik. Kalau orangnya kayaknya nggak cantik. Harus ada yang dihindari memang ya dari seorang wawancara ketika melakukan proses wawancara dengan narasumber atau informan untuk kita dapatkan gitu ya. Yang pertama tentunya kita untuk berusaha menghindari pertanyaan yang umum atau yang sudah pertanyaan umum ya, yang umum yang sudah terbaca jawabannya apa gitu kan. Karena sayang pertemuan yang sekilat itu sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, itu jangan kembali ditanyakan. Sayang gitu. Pertemuan dengan dia quality time, makanya jawaban yang belum kita tahu harus dapatkan. Tapi ketika jawaban itu sudah kita tahu pasti ini akan A jawabannya, itu tidak mesti kembali harus ditanyakan gitu kan. Ini yang harus dihindari, sayang gitu. Betul. Kalau 6 poin pertanyaan, poin pertama yang sudah kita pahami, sayang aja kan tulisan kita atau akumulasi dari jawaban-jawaban itu tidak semuanya update ya, yang terbaru yang belum kita temukan. Jadi usahakan pertanyaan itu pertanyaan yang tidak umum atau yang benar-benar khusus atau yang benar-benar belum kita ketahui tentang informasi itu dari narasumber kita gitu, sayang. Jadi lebih spesifik lagi Pak. Betul. Iya. Yang keduanya kita harus jangan menanyakan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sebelumnya gitu. Jawabannya itu sebenarnya akan punya jawaban yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Ini usahakan pertanyaan kita itu yang dilontarkan atau yang diberikan kepada si narasumber jangan bertanya sesuatu yang jawabannya sama dengan jawaban pertanyaan saat pertanyaan sebelumnya kita lontarkan. Gitu ya. Jadi nggak boleh ya. Sayang. Ngapain juga itu durasi kan dipanjangin gitu. Betul. Sebenarnya nanti pasti akan jawab itu juga. Betul. Iya. Jadi selain itu juga harus menguasai konsep pertanyaannya Pak. Iya. Sering kan tuh narasumber sudah seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan artinya sudah terjawab sebenarnya. Mungkin hanya sedikit tata bahasa saja yang sedikit berbeda, tapi sesungguhnya isi pesan pertanyaan itu sudah sama dengan pertanyaan sebelumnya sudah ditanyakan gitu. Lalu selain itu ada lagi kan Pak yang harus kita hindari? Ada lagi ya. Kita usahakan tidak harus meminta narasumber untuk menjawab berulang-ulang kali dengan jawaban yang serupa. Gitu kan. Kita udah pastikan itu udah jawaban yang pas dari dia, jangan kembali kita mintakan jawaban berikutnya gitu. Itu seakan-akan seperti menyudutkan gitu ya Pak. Kalau diulang-ulang. Apalagi kalau misal pertanyaan masih terlalu banyak nih, khawatirnya mereka untuk menjawab berikutnya tidak lagi bersedia atau bisa jadi tidak objektif dan sudah hilang moodnya untuk menjawab. Tidak akurasinya tidak terjaga ya oleh si narasumber kita ya. Ini juga harus dipahami oleh kita sebagai pewawancara, bagaimana kita tidak meminta berulang-ulang kali, karena secara waktu kan juga habis sia-sia, padahal sesungguhnya jawaban sudah diberikan oleh si narasumber di poin-poin pertanyaan yang sebelumnya. Terus satu lagi, memutus pembicaraan sebelum selesai. Pembicaraan sebelum narasumber selesai menyampaikannya. Misalkan untuk menjadi pewawancara yang baik, dan kita pahami bahwa dengan dia ini kita harus berpikir bukan wawancara yang terakhir kali gitu. Kita harus berpikir kita pasti suatu saat akan mewawancarai dia kembali, makanya terasa hubungan yang baik dengan si narasumber ini harus kita jaga, jangan sampai dia udah nandain kita, kayaknya saya tidak akan lagi bersedia untuk di blacklist gitu ya. Di blacklist, tidak akan bersedia lagi ditanya oleh seorang adit, bahkan dia ingetin dari media mana misalnya kalau kita bicara media ya, gitu ya. Lalu kemudian diblokir gitu ya. Nomornya diblokir semuanya, bahkan dia udah orang kiri kanannya udah diwanti-wanti gitu kan. Rugi baik kita dan tidak hanya dia, bahkan kadang biasanya kan bisa juga dia sampaikan informasi tentang adit ini ke orang lain gitu ya. Jangan sampai mau diwawancara dia. Ini bahaya banget. Tidak asik kayaknya orangnya gitu. Betul. Gitu ya. Harus dihindari banget. Sederhana mungkin itu. Sederhana tapi harus benar-benar diperhatikan Pak. Nggak mungkin ya kalau misalkan kita nggak memperhatikan ini, wawancara itu bisa baik gitu loh prosesnya. Iya. Nah itu yang paling parah sih benar. Kalau misalkan kita sendiri belum memperhatikan hal-hal tadi gitu loh.
Lalu kemudian sahabat PTDI dimanapun Anda berada, selain beliau sebagai praktisi penyiar radio di salah satu stasiun radio di Jakarta, beliau juga termasuk bagian dari praktisi pendidikan gitu loh Pak De ya. Beliau juga salah satu dosen di PTDI, stay PTDI. Mungkin di antara sahabat PTDI ada yang pernah bertemu dengan beliau langsung di kampus, tentunya tidak asing. Pun untuk sahabat PTDI yang jarang sekali bertemu dengan beliau, mungkin mau bertemu dengan beliau harus bertemu ya. Harus bertemu karena beliau dosen favorit juga mungkin ya nantinya ya. Mantap ya. Insya Allah. Dan beliau saat ini sebagai dosen apa nih Pak De? Prodi apa nih yang hari ini di komunikasi dan ilmu manajemen ya. Ada dua mata kuliah sih yang ini dari 2 prodi yang berbeda. Oh, di 2 ini juga menarik, sedikit berkisah ya, masih berkaitan dengan wawancara sebenarnya. Awal berjumpa dengan salah satu dosen senior di kampus yang dimaksud tadi meminta saya, waktu itu kan masih praktisi media ya, minta untuk mata kuliah yang berhubungan dengan media kita, radio saat itu. Ya saya agak ingin nolak sebenarnya, cuman kan melihat orang yang mengajak pun orang yang cukup lama kita kenal gitu kan, rasanya harus berjuang nih untuk memenuhi undangan mulia ini gitu buat saya. Akhirnya kan kita penuhi itu undangan itu untuk ngajar di jurusan komunikasi. Saat itu saya udah hampir di akhir S2 ambil manajemen SDM gitu kan. Udah di akhir S2 ya. Tetaplah kita akan selesaikan ini. Setelah S2 selesai, agak sedikit gejolak tuh antara pekerjaan dengan jurusan sebenarnya, dengan ngajar sekalipun gitu kan. Nah ini kan kita koordinasi dengan pihak kampus, Bu, saya jujur untuk S2 saya ambil manajemen SDM. Hari-hari banyak berkutat untuk sisi akademik dan keilmuan lebih banyak di manajemen SDM gitu kan. Akhirnya kan pihak kampus juga memberi satu mata kuliah dari perekonomian dan manajemen ya. Ya ini hari ini berdiri di 2 kaki memang mata kuliah yang diajarkan di komunikasi dan di manajemen. Bukan hanya satu mata kuliah yang diampu ya saat ini. Hari ini memang begitu ya. Dua mata kuliah dalam 2 prodi gitu loh. Lalu kemudian Pak De, selain hal-hal tadi yang harus dipersiapkan, Pak De juga udah sharing kalau beliau adalah salah satu praktisi pendidikan juga di kampus PTDI. Ada satu prodi yang disebut komunikasi penyiaran. Betul, Pak De ya. Apakah di situ juga mempelajari tentang hal ini Pak De? Banyak mata kuliah yang beririsan isinya di sana. Berarti gitu, hal ini harus diperhatikan nih pada sahabat PTDI. Betul. Bahwa mereka ini harus ya, bukan hanya sekedar ikut pelatihan aja Pak Ade. Kalau misalkan sebagai komunikator yang aktif dalam wawancara dan lain sejenisnya gitu loh, tentunya banyak mengikuti pelatihan-pelatihan ini belum terlalu efektif Pak Ade. Tentunya ada solusi lain selain hanya ikut pelatihan aja Pak. Apakah salah satunya di KPI ini bisa jadi solusinya untuk bisa memperdalam ilmu komunikasi? Iya betul. Memang ilmu bisa didapat di mana aja ya. Tapi pasti lebih banyak durasi waktu, lebih banyak pemasukan ilmu, pasti akan lebih banyak kemampuan gitu kan. Ya, kalau kita ilustrasikan seperti itu. Pelatihan ya pasti akan menambah gitu kan. Tapi kalau kita masuk ke dunia pendidikan yang lebih panjang lagi, tempo durasinya, jam ketemu, apalagi dengan praktisi dan akademisi yang biasanya sudah expert di bidang itu, pasti akan lebih membentuk kita gitu kan. Kita lebih ke arah mana sesungguhnya gitu kan, hobi kita apa, habit kita apa, dan goal setelah ini mau ngapain gitu kan. Biasanya kita sudah tentukan jurusan. Nah saya juga sangat mengajak nih untuk kaula muda nih, kaula muda yang hari ini mungkin sedang agak galau kali ya, galau belum menemukan jurusan yang tepat. Sementara udah tahu nih passionnya apa, minat dan bakatnya apa, tapi belum menemukan jurusan yang kira-kira mampu menyalurkan hobi, bakat dan minat itu. Sepertinya PTDI punya solusi gitu kan. Selain saya mengajak belajar bersama dengan saya sendiri, tapi mari kita jemput mimpi bersama-sama gitu kan. Kalau sedikit ada keluhan ketika di bangku kuliah, makanya tidak harus sungkan ya. Itu yang saya rasakan sejauh ini. Saya tidak hanya di mata kuliah saja sih, ada beberapa konsultasi dengan mahasiswa yang memang kayaknya spiritnya cukup kuat nih. Saya nggak mungkin biarkan ketika mereka bertanya dan kesungguhan mereka sudah tunjukkan, saya harus jawab sepanjang saya mampu untuk menjawab itu atau memberikan solusi dari apa yang dia maksud. Untuk itu memang PTDI hari ini menawarkan satu solusi
untuk jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu ya, untuk bisa bareng kita ya. Untuk lengkapnya mungkin bisa kunjungi, ada websitenya di situ, ada channel YouTube-nya PTD TV. Saya pikir sudah banyak info-info yang diberikan oleh dosen-dosen atau bahkan testimoni dari para mahasiswa gitu kan, atau kadang pengabdian lapangan ketika mahasiswa PKL juga pasti ini akumulasi bahwa alumni atau yang belajar di kampus PTDI pasti akan sedikit terobati dan akan siap untuk terjun ke lapangan di hobi yang kita siapkan, yang kita punya. Ini luar biasa sekali sahabat PTDI semuanya. Ini peluang benar ya, peluang besar sekali buat sahabat PTDI, bagi sahabat yang memiliki passion yang sangat luar biasa tentunya. Ini jadi satu solusi ya Pak Ade untuk bisa bergabung menjadi bagian dari mahasiswa PTDI gitu loh. Nanti untuk dimana informasi sebagainya sahabat PTDI bisa langsung kunjungi ya tadi ya, Pak Ade. Ada websitenya, ada sosial medianya, dan juga ada beberapa platform yang sahabat PTDI bisa kunjungi langsung gitu loh. Mungkin Pak Ade juga ingin ini juga menyampaikan juga ya, apa nih platform Pak Ade yang bisa dihubungi kalau misalkan ada sahabat PTDI yang ingin konsultasi, ingin kuliah di PTDI juga ya. Ya, sejauh ini info yang kita dapatkan memang ada beberapa nih info beasiswa juga. Iya, ada juga Pak Ade ya. Ya, ada beberapa kemudahan yang bisa ditemukan oleh para calon mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa. Malah ada beberapa kategori, mulai dari beasiswa prestasi, beasiswa tahfiz, beasiswa dakwah, beasiswa pemberdayaan masyarakat, mahasiswa pemberdayaan, sampai ke beasiswa COVID ya. Ada beasiswa COVID juga. Artinya kan cukup banyak nih, banyak ragam yang bisa kita temukan. Kalau tidak cocok di salah satu jenis beasiswa, mungkin teman-teman bisa mencoba di jenis beasiswa lainnya gitu kan. Ini mumpung peluang ini jangan disia-siakan bagi para lulusan SMA sederajat ya. Betul. Iya, tahun manapun itu gitu kan, kita coba nanti cocokkan dengan info itu. Nah, teman-teman juga bisa langsung lah, mungkin saya bisa rekomendasiin untuk menghubungi websitenya kampus PTDI. Kemudian Pak Ade mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada konten kali ini. Semangat pastinya. Semangat yang harus dipunya ya. Jangan tanggung-tanggung. Kita belum terlambat untuk memperbaiki spirit kita gitu kan. Mari jemput mimpi penuh dengan kesungguhan gitu kan. Terus meluangkan diri berkumpul dengan orang-orang yang punya spirit baik untuk menjalani kehidupan, karena pasti akan banyak ilmu ditemukan, banyak motivasi yang didapat yang mungkin selama ini kita sedang agak rapuh memandang masa depan. Segeralah kunjungi, temui orang-orang yang hebat di lingkungan kita, pasti akan mudah dilewati, karena sosmed hari ini begitu banyak menjanjikan dan memberikan jawaban orang-orang hebat siapa, orang-orang yang galau siapa. Dari statusnya saja kita ketahuan apa saja kegiatan dia gitu kan, keluhan-keluhan apa lagi yang akan terlontar dari dia. Itu mungkin ya cukup mudah untuk mengklasifikasi nih orang-orang yang bisa kita jadikan sebagai kawan yang bisa memberikan spirit hari ini dan masa depan kita. Mungkin itu Bang Adit. Masya Allah. Untuk lebih dalamnya nanti coba kita atur lagi waktu insya Allah ya Pak Ade untuk bertemu dengan beliau dan bisa banyak belajar lagi dengan beliau tentunya. Teman-teman sahabat PTDI dimanapun Anda berada, sebelum mengakhirinya jangan lupa sahabat PTDI untuk like and subscribe konten ini, channel ini untuk berkembangnya gitu loh, pendidikan, dakwah, dan informasi yang lebih positif tentunya yang sahabat PTDI nanti akan dapatkan di PTDI TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.